Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul episode Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau mau tahu ceritanya, tonton video ini sampai habis ya. Nabi Ibrahim adalah nabi ke-6 di antara 25 nabi yang harus kita imani di dalam agama Islam. Nama Nabi Ibrahim sendiri disebut sebanyak 69 kali di dalam Al-Quran. Dan nama Nabi Ibrahim juga dijadikan surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ibrahim, yang merupakan surat ke-14 di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim juga mendapat gelar Khalilullah, yang artinya adalah kesayangan Allah. Nabi Ibrahim juga nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Gelar ini didapatkan karena ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Dan penerima gelar Ulul Azmi ini ada 5 nabi dan rasul. Yang pertama sudah kita bahas tentang Nabi Nuh. Yang ini adalah Nabi Ibrahim. Jadi ada 3 nabi lagi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Lalu Nabi Ibrahim juga disebut sebagai bapak para nabi atau Abul Anbiya. Gelar ini diberikan dikarenakan sebanyak 19 keturunannya diangkat sebagai nabi, di antara 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim sendiri lahir di kota Ur, tepatnya berada di wilayah Mesopotamia yang kini kita kenal dengan Irak pada tahun 2295 sebelum Masehi. Dan pada saat kelahiran Nabi Ibrahim ini terjadi pada masa jahiliyah, yang mana pada saat itu banyak pembuat patung untuk disembah. Tetapi ada pendapat yang menuliskan bahwa Nabi Ibrahim ini lahir di sebuah kampung yang bernama Barzah. Barzah ini tepatnya berada di wilayah Damaskus, yakni sebuah gua yang sangat terkenal, sehingga dikatakan bila kita meminta sebuah pengharapan dan berdoa di dalamnya, maka pengharapan tersebut akan dikabulkan. Kita masuk ke masa kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikisahkan di Babilonia itu hiduplah seorang raja. Rajanya terkenal sangat zalim, kejam, egois, dan bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan para rakyatnya itu percaya, bahkan menyembah Raja Namrud. Penduduk di wilayah tersebut memang penduduk yang penyembah berhala. Dan di suatu ketika Raja Namrud bermimpi bahwa ada seorang anak laki-laki yang merebut mahkota di kepalanya, sehingga dia mengumpulkan para ahli nujum atau peramal untuk meramalkan arti mimpinya. Sehingga peramal tersebut mengatakan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menggulingkan atau menghancurkan kerajaan Raja Namrud. Tetapi ada pendapat bahwa sebenarnya Raja Namrud ini tidak bermimpi, tetapi peramal kerajaannya meramalkan apa yang akan terjadi pada Raja Namrud. Dan juga ada pendapat yang menyebutkan bahwa Raja Namrud itu melihat sebuah rasi bintang, dan penasihatnya menerjemahkan arti dari rasi bintang tersebut. Intinya sama, bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Raja Namrud. Sehingga pada saat itu Raja Namrud memberikan peraturan baru
untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim sedang dikandung ibunya. Sehingga Raja Namrud juga memperlakukan aturan supaya para suami tidak menggauli atau tidak berhubungan badan dengan istrinya. Bahkan para pengawal istana dari Raja Namrud ini mengawal setiap rumah penduduk supaya suami tidak menggauli istrinya. Sampai di masa penasihat, para peramal atau para nujum itu memberitahu kepada Raja Namrud bahwa kelahiran sang anak sudah sangat dekat. Dan pada saat itu ibu Nabi Ibrahim dalam keadaan hamil besar dan pada masa akan melahirkan. Sehingga ibu Nabi Ibrahim ini takut kalau anaknya lahir laki-laki akan langsung dibunuh. Jadi ibu Nabi Ibrahim pergi. Perginya ini ada yang menyebut perginya ke luar kota, ada yang menyebut ke gua, ada yang menyebut ke hutan di dalam gua. Kita ambil yang di gua. Ibu Nabi Ibrahim pergi ke gua dan melahirkan Nabi Ibrahim. Tapi keanehan mulai terjadi saat Nabi Ibrahim lahir ke dunia. Keanehan yang terjadi pertama pada istana Raja Namrud. Seketika mahkota yang ada di kepala Raja Namrud terjatuh tiba-tiba. Berhalanya hancur dan balkon kerajaannya itu tiba-tiba runtuh. Dan bukan itu saja keanehannya. Keanehan juga terjadi pada kening Nabi Ibrahim. Karena pada saat itu seketika keningnya atau dahinya ini bercahaya. Sehingga ibunya takut cahayanya itu dapat diketahui oleh pengawal istana. Sehingga ibu Nabi Ibrahim menutup pintu gua tersebut. Lalu ibu Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ibrahim di dalam gua dan menengoknya kembali setelah 1 minggu. Dan apa yang terjadi? Nabi Ibrahim sedang meminum air susu dari ibu jarinya. Dari ibu jarinya keluar air susu. Dan dari jari lainnya itu mengeluarkan madu dan keju. Itu dikarenakan malaikat Jibril yang menjaga Nabi Ibrahim sedari ibunya meninggalkannya di dalam gua. Lalu ibunya pergi kembali dan kembali lagi ke dalam gua tersebut setelah 1 tahun kemudian. Dan yang terjadi pada si kecil Nabi Ibrahim, setiap bertambahnya 1 bulan itu sama dengan 1 tahun. Jadi pada saat ibunya kembali 1 tahun kemudian, Nabi Ibrahim layaknya seperti anak berusia 12 tahun. Kita lanjut ke masa Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim lalu keluar dari gua dan melihat keadaan sekeliling atau pemandangan sekitar. Dia bingung karena di mana-mana ada berhala atau patung-patung dan mereka menyembah. Bahkan di depan rumah, di dalam rumah, di jalanan semuanya ada. Sehingga dia bertanya, siapa Tuhannya? Sampai dia ke rumah, ternyata dia baru tahu bahwa ayahnya sendiri adalah pembuat patung tersebut dan juga penyembah berhala tersebut. Dan dia terus bertanya-tanya, siapa Tuhanku, apa yang menciptakan aku, siapa yang menciptakan semua ini. Sehingga Allah menganugerahi Nabi Ibrahim kecerdasan untuk berpikir lebih kritis. Sehingga Nabi Ibrahim tahu siapa Tuhannya dan yang patut untuk disembah. Kita masuk ke masa Nabi Ibrahim bisa menghidupkan makhluk. Dikisahkan saat Nabi Ibrahim mulai ragu akan Allah Subhanahu wa taala,
Allah menyuruh Nabi Ibrahim memelihara 4 ekor burung. Nabi Ibrahim mengajari cara agar burung itu datang saat Nabi Ibrahim memanggilnya. Setelah itu Allah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim membunuh burung tersebut. Dan Nabi Ibrahim menyembelih. Disembelihnya burung tersebut dan dicincangnya. Lalu ditaruhnya di atas bukit dan dipencar, dipisah-pisahnya. Setelah itu dia turun dan dia panggil burung yang sudah dibunuhnya tadi. Dipanggilnya, burung yang tadi sudah mati dibunuhnya datang seketika dalam keadaan yang hidup. Sehingga bertambahlah keyakinan dan keimanan Nabi Ibrahim siapa Tuhannya. Lalu Nabi Ibrahim menyerukan dakwahnya. Dan orang pertama yang disampaikan dakwahnya ya tentu saja ayahnya. Dia berkata berhala itu tidak untuk disembah, Allah itulah yang patut disembah, bahwa kita harus bertakwa kepada Allah. Tetapi apa yang dikatakan ayahnya? Ayahnya berkata akan merajam Nabi Ibrahim atas perkataan Nabi Ibrahim dan menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan dirinya. Nabi Ibrahim setelah dikatakan begitu oleh ayahnya, dengan lembut dia berkata, Nabi Ibrahim akan memohon ampun kepada Allah atas yang telah dilakukan ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan atas yang dilakukan ayahnya, supaya ayahnya diampuni oleh Allah. Tetapi Allah tidak mengampuni ayah Nabi Ibrahim dan berkata, jangan melakukan sesuatu yang telah kamu ikrarkan. Nabi Ibrahim telah mengatakan ke ayahnya bahwa dia memohon ampun. Dan Allah mengatakan bahwa ayah Nabi Ibrahim ini adalah musuhnya Allah. Nabi Ibrahim lalu berlepas diri darinya. Nama ayah dari Nabi Ibrahim sendiri adalah Tareh atau Tarik. Sedangkan Azar itu adalah nama patung sesembahan yang disembah oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya nama-nama ini adalah nama yang saling kita kenal. Sehingga ada pendapat yang menyebutkan bahwa nama-nama itu adalah nama ayah Nabi Ibrahim. Yang salah satunya adalah nama asli dan yang satunya adalah nama panggilan. Untuk ibunya sendiri itu ada yang menyebut bahwa namanya adalah Amilah, tetapi ada yang menyebut namanya adalah Layutsa. Lalu Nabi Ibrahim mengajak para kaumnya untuk menyembah Allah. Tetapi kaumnya tidak mau karena mereka merasa mereka sudah menyembah berhala ini secara turun-temurun dan sudah menjadi adat mereka. Jadi mereka tidak mau meninggalkan adat yang sudah jadi turun-temurun itu untuk menyembah sesuatu yang baru saja dijelaskan atau diterangkan oleh Nabi Ibrahim. Lanjut ke Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Raja Namrud mengetahui dan semakin takut kalau sebenarnya anak itu adalah Nabi Ibrahim. Dan tiba di masanya bahwa di daerah tersebut setiap tahunnya ada 1 hari perayaan tahunan. Dan mereka harus pergi dari daerah tersebut untuk merayakannya di pinggir kota. Dan ayahnya Nabi Ibrahim ini mengajak Nabi Ibrahim untuk mendatanginya supaya ikut pergi ke sana, menyusul gitu. Nabi Ibrahim melihat bintang dan berkata bahwa dia sedang sakit. Lalu ayahnya pergi sendiri tanpa membawa Nabi Ibrahim. Tapi yang dilakukan Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim justru pergi ke istananya Raja Namrud. Dia pergi ke sana dengan membawa kapak dan menuju tempat berhala-berhala sesembahan mereka. Sesampainya di sana dia melihat bahwa di dekat berhala itu banyak sesembahan-sesembahan makanan disajikan di berhala-berhala tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya, kenapa kalian tidak memakannya? Lalu dia bertanya kembali, kenapa kalian tidak menjawab? Dan yang dilakukannya akhirnya
dihancurkannya berhala-berhala tersebut. Yang kecil-kecil dihancurkannya semua, menyisakan satu patung yang paling besar, dan dikalungkannya kampak di leher berhala yang paling besar tersebut. Lalu Nabi Ibrahim pulang, dan perayaan pun selesai, hingga Raja Namrud, pasukannya, dan semuanya pulang lagi dan melihat yang terjadi di tempat berhala mereka, dan Raja Namrud tentu terkejut serta marah karena berhala-berhalanya kok bisa hancur, padahal mereka semua pergi. Ada yang menyebut bahwa ada salah satu warga yang melihat, karena warga tersebut tinggal, tidak tahu alasannya apa, dia melihat Nabi Ibrahim memasukinya. Tetapi ada pendapat bahwa karena Nabi Ibrahim itu satu-satunya yang tinggal di daerah tersebut dan yang membenci berhala, karena dia terus mengatakan untuk meninggalkan berhala dan harus menyembah kepada Allah, jadi mereka langsung menunjuk Nabi Ibrahim sebagai tersangkanya, sehingga Nabi Ibrahim dibawa ke tengah-tengah mereka. Ketika Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah mereka, Raja Namrud bertanya, "Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan." "Lalu kalau bukan kamu, siapa lagi?" "Karena cuman kamu yang membenci berhala-berhala tersebut dan yang tinggal di sini." Maksudnya yang tinggal, karena yang lainnya pergi kan. Dia menjawab, "Bukan aku yang menghancurkannya. Aku pikir berhala yang besar menghancurkannya, karena kampaknya ada di lehernya. Kenapa tidak bertanya kepada yang besar, kepada berhala yang besar?" Lalu Raja Namrud berkata, "Tidak mungkin berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa melakukannya." Lalu dijawab dengan tegas oleh Nabi Ibrahim, "Jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa dia yang kalian sembah?" Mereka yang ada di situ lalu seketika berpikir, benar juga nih, kenapa dia yang tidak bisa apa-apa harus disembah, sementara dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya diam patung dibuat lagi oleh manusia. Sehingga Raja Namrud murka dan ingin membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa pembakaran itu dilakukan setahun kemudian karena Nabi Ibrahim dikurung terlebih dahulu. Dan Raja Namrud itu memerintahkan semua rakyatnya itu harus mencari kayu bakar. Bahkan ada satu warga yang sedang sakit sampai bernazar akan mengumpulkan kayu ketika dia sembuh. Tapi ada yang menyebut bahwa Nabi Ibrahim ini dibakar saat Raja Namrud itu marah. Lalu setelah terkumpulnya kayu, Nabi Ibrahim diikat. Ada yang menyebut diikat, ada yang menyebut dilempar di dalam lubang gitu. Saat Nabi Ibrahim akan dilalap api atau dimakan api, atau saat dilempar, seorang malaikat datang. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mau menerima pertolongan malaikat, sehingga dia berkata, "Cukuplah Allah sebagai penolongku." Dan apa yang terjadi? Seketika api itu dingin atas perintah Allah dan tidak menyentuh kulit Nabi Ibrahim sedikit pun, bahkan hanya membakar tali yang mengikatnya sehingga Nabi Ibrahim bisa keluar dari kobaran api. Tapi ada yang menyebut bahwa api itu tidak sempat menyentuh karena tiba-tiba saja padam. Ada yang menyebut juga pembakaran Nabi Ibrahim ini terjadi 40 hari sampai 50 hari. Setelah dia keluar, mereka semua terkejut karena Nabi Ibrahim bisa selamat hidup-hidup tanpa tersentuh oleh api. Kita lanjut ke beberapa tahun kemudian. Bahkan saat itu Nabi Ibrahim sudah memiliki istri bernama Sarah. Dan pada saat itu Raja Namrud masih berkuasa. Diketahui bahwa Raja Namrud ini raja yang sering membagi-bagikan makanan kepada rakyatnya.
Tetapi saat dia membagikan makanan kepada rakyatnya, dia selalu mempertanyakan kepada rakyatnya, siapakah Tuhanmu? Jika rakyatnya menjawab Tuhannya adalah Raja Namrud, maka akan diberikan bahan makanan. Dan Nabi Ibrahim datang ke istana. Saat Raja Namrud bertanya, Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku Allah SWT. Dialah yang maha menghidupkan serta mematikan. Lalu dijawablah oleh Raja Namrud, kalau cuman menghidupkan serta mematikan, aku pun bisa. Maksudnya di sini adalah mematikan dengan membunuh orang, menghidupkan dengan memberi pengampunan orang. Lalu Nabi Ibrahim berkata kembali, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, lalu menerbitkan lagi dari barat. Seketika Raja Namrud terdiam dan mengusir Nabi Ibrahim. Dan di pendapat ini, kabarnya Raja Namrud menaruh pasir ke kantong Nabi Ibrahim sebagai cemoohan atau hinaan. Tapi pendapat lain menyebut bahwa sebenarnya Nabi Ibrahim itu nggak pergi ke istana karena dia juga tahu dan sadar bahwa dia nggak mungkin diberi bahan makanan oleh Raja Namrud. Sehingga Nabi Ibrahim itu mengisi kantongnya dengan pasir. Memang diisinya dengan pasir dan dibawanya pulang. Sesampainya di rumah dia langsung tertidur. Dan Sarah istrinya memeriksa kantong baju Nabi Ibrahim. Karena Sarah berpikir Nabi Ibrahim tadi pergi ke Raja Namrud untuk meminta bahan makanan. Dan apa yang terjadi? Di dalam kantong tersebut memang terdapat bahan makanan. Sehingga Sarah memasaknya dan menghidangkannya. Saat Nabi Ibrahim bangun, Nabi Ibrahim tentu terkejut. Lalu dia bertanya, dari mana kamu dapatkan ini, wahai istriku, wahai Sarah? Sarah menjawab, dari kantong bajumu, wahai suamiku, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu tersenyum. Dan dia senang, karena memang Allah lah yang membantu dia dan pemberi rezeki sesungguhnya. Hingga Raja Namrud didatangi oleh 2 orang malaikat. Dan malaikat tersebut menyuruh Raja Namrud untuk mengesahkan Allah dan menyembah kepada Allah. Tapi Raja Namrud berkata, apakah ada Tuhan yang lebih baik dari aku? Dia berkata seperti itu. Sehingga 2 malaikat tadi pergi. Lalu datanglah malaikat ketiga dan Raja Namrud tetap mengatakan seperti itu. Sehingga malaikat ketiga tersebut berkata, kumpulkanlah bala tentaramu selama 3 hari. Setelah 3 hari apa yang terjadi? Inilah azab yang akan menimpa Raja Namrud. Raja Namrud mengumpulkan bala tentaranya, lalu datanglah sekumpulan nyamuk yang sangat banyak sehingga bisa menutupi matahari saking banyaknya. Sehingga semua bala tentaranya itu mati, meninggal. Lalu apa yang dilakukan Raja Namrud? Raja Namrud tentu berlari menyelamatkan diri dan masuk ke suatu ruangan. Saat dia akan masuk ke suatu ruangan, ternyata ada seekor nyamuk yang masuk menyelinap dari lubang hidungnya menuju kepalanya dan bersarang selama 400 tahun untuk menyiksa raja yang zalim tersebut hingga Raja Namrud meninggal. Lanjut kita bahas Nabi Ibrahim hijrah. Nabi Ibrahim lalu diperintah oleh Allah pindah ke negara Syam. Tetapi di perjalanannya Nabi Ibrahim berhenti di sebuah daerah bernama Haran. Dan sesampainya di sana, ternyata penduduk di sana adalah penduduk yang menyembah bulan, bintang, dan matahari. Sehingga Nabi Ibrahim berkata kepada kaum tersebut. Saat Nabi Ibrahim melihat bintang, dia berkata, inilah Tuhanku. Lalu seketika bintang menghilang. Lalu dia berkata kembali, sesungguhnya aku tidak suka sesuatu yang hilang.
Dan Nabi Ibrahim melihat bulan. Dia berkata kembali, inilah Tuhanku. Dan bulan kembali hilang. Sehingga dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk, maka aku termasuk golongan orang-orang yang sesat. Dan di pagi hari dia melihat matahari, sehingga dia berkata kepada kaum Haran itu, inilah Tuhanku, inilah yang paling besar. Tetapi matahari juga menghilang. Sehingga dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa percakapan ini bukan terjadi pada kaum Haran, tapi terjadi saat Nabi Ibrahim belia. Saat itu Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya. Jadi dia melihat bintang, bulan, dan matahari. Tetapi beberapa pendapat memang menyatakan bahwa ini adalah sebuah sindiran kepada kaum Haran yang memang penyembah bulan, bintang, dan matahari. Dan setelah itu Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Syam dan hidup di sana bersama Sarah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Disinilah Nabi Ibrahim mendapatkan Hajar. Pada saat itu Syam terjadi paceklik sehingga Nabi Ibrahim terpaksa hijrah lagi ke Mesir bersama istrinya. Tetapi sesampai di Mesir ternyata punggawa kerajaan atau pengawalnya itu melihat bahwa Sarah ini adalah wanita yang cantik sehingga melaporkan ke rajanya. Dan raja mendengar tersebut ingin memperistri Sarah. Lalu raja tersebut mengirim utusan kerajaan ke rumah Nabi Ibrahim. Sampai di sana utusan kerajaan nanya. Dan Nabi Ibrahim berkata bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Dan dia mengatakan juga kepada Sarah untuk bilang bahwa dia adalah saudaranya. Karena kalau dia bilang suaminya, takutnya nanti Nabi Ibrahim justru akan dibunuh oleh raja tersebut. Lalu sampailah Sarah di sana. Raja tersebut yang melihat kecantikan Sarah ingin menyentuhnya. Dan apa yang terjadi? Seketika tubuh raja tersebut lumpuh. Lalu raja tersebut memohon kepada Sarah agar Sarah mendoakan kesembuhannya. Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu Sarah berdoa kepada Allah supaya raja tersebut sembuh. Raja tersebut sembuh. Saat raja tersebut sembuh, ternyata dia mengulangi perbuatannya. Dan yang terjadi, lumpuhnya lebih parah daripada sebelumnya. Sehingga raja tersebut terlihat benar-benar menyesal. Dan dia memohon ampun, meminta maaf, dan menyuruh Sarah kembali untuk mendoakan kesembuhannya. Lalu setelah dia sembuh, dia kembalikan lagi Sarah kepada Nabi Ibrahim dan memberikan hadiah Sarah berupa budak perempuan yang bernama Hajar. Disinilah Hajar ada. Ada pendapat yang menyebut Hajar ini sebenarnya adalah anak dari raja tersebut. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa Hajar ini adalah seorang anak raja yang masih keturunan dengan Nabi Soleh, lalu melakukan peperangan dengan raja yang tadi ingin memperistri Sarah. Tapi ayahnya Hajar ini kalah sehingga Hajar ini diambil untuk dijadikan tawanan. Setelah itu mereka hidup bersama hingga di masa Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai dua istri, yaitu Sarah dan Hajar. Ini dikarenakan karena Nabi Ibrahim dan Sarah sudah lama menikah dan tidak dikaruniai anak. Usianya juga sudah lanjut. Jadi Sarah merelakan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar supaya bisa mempunyai keturunan. Ternyata saat mereka menikah dan Hajar itu beneran hamil. Dan anaknya itulah yang kita kenal sebagai Nabi Ismail alaihi salam.
saat Hajar hamil dan lahirlah Nabi Ismail, Nabi Ismail dan Hajar ini dipindah atau dibawa pergi oleh Nabi Ibrahim. Dan cerita ini bakalan kita bahas di kisah Nabi Ismail. Setelah itu Sarah akhirnya hidup berdua kembali dengan Nabi Ibrahim. Dan datanglah 3 tamu laki-laki yang sangat asing, sehingga Nabi Ibrahim menghidangkan hidangan yang istimewa. Tapi sebenarnya pendapat menyebut bahwa Nabi Ibrahim ini tahu tamu tersebut dari auranya, tahu bahwa ini bukan manusia biasa, bahwa ini adalah malaikat, sehingga dia memang menghidangkan hidangan yang istimewa karena dia sudah tahu. Dan dia bertanya, "Siapakah kalian?" Lalu malaikat itu menjawab bahwa mereka adalah malaikat. Mereka kesini di pendapat tersebut mengatakan bahwa mereka datang untuk memberi kabar, sekaligus mereka juga akan menghukum kaum Nabi Lut yang durhaka, itu kaum Sodom. Dan mereka juga akan menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Sarah bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang akan kita kenal juga dengan Nabi Ishak alaihi salam. Sarah yang mendengarnya pertama tertawa karena dia merasa dia adalah wanita yang mandul, dia udah tua, kok bisa dikasih anak. Tetapi malaikat tersebut berkata bahwa jangan berputus asa. Dan Nabi Ibrahim kembali berkata, sungguhnya dia bukan orang yang berputus asa, karena orang yang berputus asa adalah orang-orang yang sesat. Pendapat menyebut Nabi Ibrahim sempat mempertanyakan apa yang akan terjadi pada kaum Sodom di zaman Nabi Lut, dan meminta mereka sebenarnya jangan menghukum kaum Sodom, karena Nabi Ibrahim ini terkenal sangat lembut dalam tutur kata, bahkan orang yang sangat sayang, punya sifat yang penyayang. Malaikat berkata bahwa sebenarnya semua itu sudah ada ketentuan dari Allah, sehingga Nabi Ibrahim pasrah dan berlepas diri. Oke, setelah lanjut ke Sarah, kita kembali ke Hajar, tapi di saat ini adalah Nabi Ismail sudah besar dan terjadinya penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail. Tetapi di sini juga tidak dijelaskan secara gamblang karena kisah itu akan diceritakan di kisah Nabi Ismail. Yang pastinya saat terjadi penyembelihan tersebut, seketika Nabi Ismail diganti oleh seekor kambing, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ismail adalah anak yang benar-benar berbakti kepada bapaknya, sehingga dia saat ayahnya mengatakan, dia langsung menjawab, "Ya, lakukan saja jika itu memang perintah dari Allah." Dan juga pada masa ini Nabi Ibrahim adalah orang yang membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail juga. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuat rumahnya, rumah Allah. Lalu Nabi Ibrahim membuatnya bersama Nabi Ismail dan menambahkan sebuah batu yang kita kenal dengan Hajar Aswad. Dan kisah ini juga akan kita bahas di kisah Nabi Ismail. Oke, setelah itu kita sampai ke ujungnya, yaitu wafatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wafat diperkirakan saat usia 175 tahun, dan pada saat itu datanglah seorang malaikat yang sangat lusuh, dan dia berbincang kepada Nabi Ibrahim. Dan setahun kemudian, tepat saat wafatnya Nabi Ibrahim, dia datang kembali, tapi dengan keadaan yang sangat tampan. Dan dia adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Terjadi tawar-menawar antara malaikat Israel dan Nabi Ibrahim sebelum malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mempunyai pesan yang harus disampaikan kepada Allah, dan pesan ini tidak dituliskan seperti apa. Hingga akhirnya malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ini dimakamkan
oleh Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam dimakamkan di dekat istrinya, yaitu Sarah, di sebuah gua Hebron. Oke, itu adalah cerita singkat dari kisah Nabi Ibrahim. Walaupun tidak bisa diceritakan saat penyembelihan secara gamblang, akan kita bahas di kisah Nabi Ismail. Di setiap video Ayu selalu meminta maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan nama, dan sumber-sumber ini dapat di internet dan dari beberapa situs. Ayu jelaskan kepada kalian, jadi Ayu mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan serta dalam Ayu menerangkan. Lalu jangan lupa like, subscribe, komen untuk saran-saran yang membangun. Jangan lupa saksikan kisah para nabi dan rasul selanjutnya di episode Nabi Lut alaihi salam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.